Bola Jeruk Aksa, menyajikan analisis dan sajian menarik mengenai sepak bola. Jika tak ingin ketinggalan informasi seputar sepak bola internasional, silahkan subscribe channel ini. Joe Anderson gagal total. Divaldo Alves buka suara mengenai bursa transfer. Persik Kediri harus wajib berbenah secara total saat bursa transfer paruh musim Liga 1 dibuka, jelang putaran kedua pada Januari mendatang. Yang pasti, perhatian tinggi kini tersorot pada lini serang Persik Kediri. Pasalnya, sektor tersebut adalah penyebab utama mengenai seretnya produktivitas gol tim Macan Putih. Bicara lini serang, tentu sasaran utamanya ialah sosok Joe Anderson de Assis. Striker asing berpaspor Brasil itu, bisa dikatakan gagal total selama didatangkan Persik Kediri. Mengemban ekspektasi tinggi, nyatanya striker berambut kribo itu gagal menjawabnya. Dia bahkan belum mencetak satu gol pun untuk Persik Kediri, selama tampil di Liga 1. Mengenai buruknya performa penyerang tim Macan Putih, pelatih Divaldo Alves terlihat masih tampak malu-malu perihal strategi yang akan disusunnya dalam aktivitas di masa transfer paruh musim nanti. Saya tidak bisa bicara soal Joe Anderson untuk saat ini, kata pelatih Persik Kediri, Divaldo Alves. Ditanya mengenai persiapan sosok striker asing yang akan jadi pengganti dari Joe Anderson, Divaldo Alves memilih bersikap normatif, dengan fokus pada laga sisa Persik Kediri, di putaran pertama Liga 1. Kita akan bicara soal transfer window, nanti saja. Saat ini, kami fokus pada pertandingan sisa kompetisi, ucap Divaldo Alves. Daripada membicarakan Joe Anderson, lebih baik kita fokus memperbaiki tim ini, untuk 4 pertandingan di sisa putaran pertama, tegas sang pelatih. Bursa transfer paruh musim Liga 1, kemungkinan besar akan dibuka pada awal Januari, dengan mengacu paruh musim kompetisi yang akan rampung pada akhir Desember mendatang. Melihat situasi pelik yang mendera Persik Kediri, kebutuhan perihal striker mumpuni jelas diperlukan, saat transfer paruh musim dibuka. Mengacu pada minimnya kontribusi Joe Anderson de Assis, hampir pasti striker asal Brasil itu akan dicoret. Ia belum mencetak gol dari 11 laga. Berbanding terbalik dengan koleganya asal Brasil, yakni Renan Silva, yang sudah menyumbang 3 gol dalam 13 laga Persik Kediri. Padahal, rekam jejak Joe Anderson cukup mumpuni, ketika menjalani karir di sepak bola Brasil. Dia adalah alumni salah satu klub besar Brasil, yakni FC Sao Paulo. Namun, produktivitasnya menurun tajam dalam 2 tahun terakhir. Sebelum berlabuh ke Persik Kediri, dia hanya mencatat 3 gol untuk Grêmio, pada kompetisi Série C Brasil, pada awal musim 2022 lalu. Blunder bajul ijo berbuah gol Macan Putih, dari titik putih. Hasil Liga 1 antara Persebaya Surabaya versus Persik Kediri, dalam lanjutan pekan ke-15. Blunder bajul ijo di depan kotak penalti, berbuah gol bagi Macan Putih di titik putih. Macan Putih unggul pada menit ke-10, usai sepakan penalti Arthur Felix Silva, yang tidak dapat ditangkap Hernando Ari. Unggul 1 gol, Persik Kediri makin meningkatkan gempurannya. Tetapi, sepakan keras pahabol dari sisi kanan, masih melewati mistar gawang Hernando Ari, pada menit ke-16. Memasuki menit ke-20, Persebaya Surabaya menaikkan tensi serangan, guna menyamakan kedudukan. Hingga menit ke-30, beragam serbuan bajul ijo, belum mampu menjebol lini pertahanan tim Macan Putih. Memasuki menit ke-60, So Yamamoto berhasil menyamakan kedudukan 1-1, bagi Persebaya Surabaya. Hingga pertandingan berakhir, skor imbang menghiasi laga tersebut.